Coba bayangin, kamu lagi asyik santai. Tiba-tiba dari jauh muncul ombak raksasa setinggi gedung 2 lantai. Tapi anehnya, yang kamu cium bukan bau air laut yang asin, tapi aroma manis yang menyengat, mirip sirup gula kental. Ini bukan film fantasi. Ini kisah nyata yang terjadi di Boston pada tanggal 15 Januari tahun 1919. Hari itu, sebuah tragedi aneh yang dikenal sebagai The Great Molasses Flood mengubah kota menjadi lautan lengket yang mematikan. Semuanya berawal dari sebuah tangki baja raksasa setinggi 15 meter, milik perusahaan Purity Distilling. Tangki ini bisa menampung hampir 9 juta liter molase, bahan dasar pembuatan rum dan amunisi pada masa itu. Hari itu cuaca cukup aneh. Setelah periode dingin yang ekstrem, suhu tiba-tiba naik drastis. Perubahan suhu mendadak ini diduga menjadi pemicu utama, memberikan tekanan luar biasa pada dinding tangki yang sudah rapuh. Tepat setelah jam makan siang, warga sekitar mendengar suara gemuruh yang menggelegar seperti rentetan tembakan senapan mesin, disusul oleh suara dentuman keras yang merobek keheningan kota. Tangki raksasa itu meledak. Dalam hitungan detik, gelombang molase setinggi 7 meter menyapu jalanan Commercial Street. Tsunami coklat pekat ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, mencapai 56 km per jam, lebih cepat dari kuda yang berlari kencang. Gelombang lengket ini punya kekuatan yang menghancurkan. Bangunan-bangunan di dekatnya hancur berkeping-keping seolah dihantam badai. Sebuah jembatan kereta api ambruk dan gerbong kereta terlempar dari relnya. Mobil, gerobak, dan kuda tersapu begitu saja. Gelombang itu membawa serta puing-puing bangunan, menciptakan monster perusak yang tak terhentikan. Orang-orang yang berada di jalur banjir ini tidak punya kesempatan. Mereka yang mencoba lari, mendapati kaki mereka terjebak dalam cairan kental yang dingin. Bayangkan, kamu berusaha lari untuk hidupmu, tapi setiap langkah terasa seperti menginjak lem super kuat. Semakin kamu meronta, semakin dalam kamu terhisap. Ini bukan seperti tenggelam di air, di mana kamu masih bisa berenang ke permukaan. Molase ini begitu pekat dan berat. Sekali kamu terjebak, hampir mustahil untuk melepaskan diri. Udara menjadi berat dan sulit untuk bernapas karena uap manis yang pekat. Banyak korban meninggal bukan karena tenggelam, tapi karena sesak napas atau terhantam puing-puing yang dibawa oleh gelombang. Total 21 orang kehilangan nyawa, dan lebih dari 150 lainnya luka-luka. Kuda-kuda yang terjebak bernasib sama tragisnya, meringkik kesakitan, sampai akhirnya kehabisan tenaga. Operasi penyelamatan adalah sebuah mimpi buruk. Para penyelamat, polisi, dan relawan harus berjuang melewati genangan molase yang tingginya mencapai pinggang orang dewasa. Setiap langkah adalah perjuangan. Mereka harus bekerja cepat untuk menolong korban yang masih hidup, menarik mereka dari cengkeraman lengket sebelum terlambat. Suara rintihan dan teriakan minta tolong bercampur dengan pemandangan mengerikan, di mana tubuh manusia dan hewan terjebak dalam lautan coklat. Dokter dan perawat yang datang ke lokasi juga kesulitan bergerak. Sepatu bot mereka seringkali tersangkut, membuat evakuasi korban menjadi sangat lambat dan berbahaya. Lalu, apa sebenarnya penyebab tangki itu bisa meledak? Penyelidikan setelahnya mengungkap sebuah kebenaran yang mengejutkan. Ternyata, tangki itu sudah lama menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Para pekerja dan penduduk sekitar sering melaporkan adanya kebocoran. Mereka bisa mendengar suara mendesis dari ritekan-ritekan kecil di dinding tangki, dan molase sering merembes keluar. Alih-alih melakukan perbaikan struktural yang mahal, pemilik perusahaan, United States Industrial Alcohol, mengambil jalan pintas yang sangat ceroboh. Mereka hanya mengecat tangki itu dengan warna coklat tua yang sama dengan warna molase. Tujuannya sederhana saja, untuk menyamarkan kebocoran agar tidak terlihat oleh orang-orang. Mereka secara harfiah menutupi masalah besar dengan lapisan cat. Keputusan fatal ini ditambah dengan proses fermentasi di dalam tangki yang menghasilkan karbon dioksida dan meningkatkan tekanan, serta perubahan suhu drastis hari itu menjadi resep sempurna untuk sebuah bencana. Konstruksi tangki itu sendiri terbukti buruk dan tidak diuji dengan benar. Perusahaan mencoba menyalahkan kaum anarkis dengan menuduh mereka menanam bom. Tetapi setelah persidangan panjang, pengadilan memutuskan
bahwa perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelalaian mereka. Setelah bencana, proses pembersihan kota memakan waktu berminggu-minggu. Ratusan orang dikerahkan untuk menyiram jalanan dengan air dari selang pemadam kebakaran dan air asin dari pelabuhan, mencoba melarutkan lapisan gula yang mengeras. Namun, aroma manis molase tetap tercium di seluruh penjuru kota Boston selama berbulan-bulan, bahkan bertahan-tahan. Kemudian, konon, pada hari-hari musim panas yang terik, penduduk setempat masih bisa mencium bau manis samar yang mengingatkan mereka pada hari tragis itu. Kisah tsunami sirup ini menjadi pelajaran pahit tentang bahaya keserakahan dan kelalaian perusahaan. Sebuah tragedi yang terdengar absurd dan hampir tidak bisa dipercaya, tetapi meninggalkan luka mendalam bagi kota Boston. Jadi, lain kali kamu menikmati pancake dengan sirup, ingatlah bahwa cairan manis ini pernah menyebabkan salah satu bencana industri paling aneh dalam sejarah. Itulah kisah tragis di balik banjir molase Boston. Benar-benar definisi menutupi kesalahan yang berakhir manis, tapi juga sangat mematikan. Kalau menurut kamu, cerita ini unik? Coba bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten sejarah aneh lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.